Menurut saya, anak itu kurang aktif dalam proses pembelajaran bisa jadi karena satu, gurunya itu tidak memberikan variasi dalam mengajar, monoton. Jadi kalau ceramah terus aja ceramah, jadi anak sudah mulai bosan sehingga tidak aktif untuk belajar, aktifnya untuk bermain dan ngobrol. Kedua, bisa jadi guru tersebut kurang menguasai metode dan cara mengajar. Ya, tentu saja sebetulnya itu penguasaan guru, dari pengalaman harusnya bisa diselesaikan, tetapi secara kenyataan susah sekali diterapkan. Metodenya hanya itu saja. Menurut saya, apalagi untuk di kelas besar, berdasarkan pengamatan ini lagi, pemahaman siswa dalam membaca itu biasanya diawali dengan tidak lancarnya anak tersebut membaca, masih dan praktik lah, masih det-detan kalau bahasa saya, karena itu bacanya tidak bisa, otomatis pemahamannya untuk bacaan tersebut tidak bisa. Kemudian anak juga kurangnya membaca, jadi waktu untuk membacanya sedikit. Jadi kebanyakan nonton atau apa itu bisa jadi mengurangi pemahaman anak dalam membaca. Yang ketiga juga bisa jadi karena itu sumber belajar membaca. Yang paling utama karena dia rendah juga dalam pemahaman membaca. Ketika pemahaman membacanya tidak bisa karena faktor membacanya kurang lancar, otomatis menjawab pertanyaan juga kurang paham. Kemudian bisa jadi yang kedua, alasan yang kedua, dia tidak memahami, tidak bisa menyelesaikan soal cerita karena soalnya juga terlalu panjang deskripsinya, jadi anak sudah ngeblank duluan. Yaitu kemudian yang ketiga juga, dia tidak menyukai juga materi pelajaran. Ketika dia tidak mampu, otomatis menyelesaikan soal, pemahaman bacanya udah ngeblank, tidak bisa ya. Satu masalah utama adalah materi yang dikejar. Jadi kurikulum atau apa sih namanya tuh ya, pembelajarannya dikejar, harus tuntas 100%. Mau anak mengerti atau tidak, guru lempeng saja, tetap saja mengikuti target. Kalau target kurikulum harus 100%. Nah, sebetulnya itu kurang bagus juga. Kemudian masalah yang kedua adalah sempitnya waktu. Nah, menurut saya itu waktunya sempit sekali untuk anak bisa memahami. Taruhlah 70% anak paham ini tentang materi, itu tidak bisa karena waktunya dibatasi. Kemudian target kurikulum atau target mata pelajaran harus tuntas. Menurut saya kurangnya pemahaman juga orang tua, khususnya di daerah Indramayu, banyak sekali orang tua yang tingkat sekolahnya kurang tinggi, artinya hanya sekedar lulusan SD atau malah banyak yang tidak lulus SD. Jadi mereka tidak peduli, hanya menyekolahkan anak saja, hanya sekedar sekolah. Udah, kalau sudah sekolah sudah lepas, terserah ibu bapak guru. Kemudian salah satu ketidakpedulian orang tua adalah ketika ada PR, kayaknya kalau dipresentasikan hanya sedikit sekali orang tua yang bertanya apakah ada PR hari ini, kemudian dibimbing belajar tiap hari tidak ada karena mereka merasa saya sibuk bekerja di sawah. Itu barangkali karena salah satu penyebab ketidakpedulian, kurangnya pendidikan juga dari orang tua tersebut ya. Banyak sekali contohnya. Selain itu ya kesibukan orang tua.
terhadap pekerjaan ketika malamnya. Kalau misalkan siangnya anak sekolah sampai sore madrasah, malamnya orang tua sudah kecapean, jadi tidak ada waktu untuk memberikan simultan ya, memberikan anak ini ditanya PR ada atau udah belajar belum atau diperiksa pekerjaan rumah. Nah, makanya prestasi belajar anak tidak terlalu diperhatikan, hanya sekedar saja gitu. Jadi semuanya menyerahkan belajar, proses belajar mengajar, belajar anaknya ke sekolah tanpa ada bantuan atau penambahan dari rumah. Padahal belajar itu tetap di rumah harus selalu dibimbing juga sama orang tua. Itu tadi target kurikulum harus cepat diselesaikan, materi pelajaran harus disampaikan keseluruhan. Sebetulnya bisa di luar mencari model pembelajaran, keluar sekolah atau mencari di lingkungan terdekat, tapi itu susah untuk dilaksanakan dan mengingat sarana prasarana dan waktu juga. Kemudian bisa jadi juga khususnya dari segi pengajar juga, balik lagi itu pola penggunaan metodenya kurang bervariasi, hanya monoton, jadi tidak terpikirkan barangkali itu. Satu, anak kurang literasi juga. Satu, bisa ketika diberi materi pembelajaran atau terakhirnya penilaian yang bersifat hot, anak tidak memahami. Kedua, anak tidak dalam pembelajaran, anak belum terbiasa mengungkapkan pendapatnya secara jelas. Jadi biasanya rasa malu untuk mengungkapkan pendapat atau keterbatasan daya nalar mereka juga bisa termasuk ke dalamnya, sehingga anak belum bisa belajar secara hot. Sedangkan yang hot itu adalah sudah mulai terbuka tuh, ya kan. Kemudian anak juga belum bisa memanfaatkan medsos itu untuk belajar, mencari ilmu yang lebih luas lagi. Jadi pemahamannya hanya yang diberikan oleh guru lah, segitulah. Jadi tidak berkembang karena itu tidak bisa memanfaatkan juga sarana yang ada di rumah, misalkan medsos gitu ya. Itu dari segi guru ya, gurunya kayaknya belum bisa menggali potensi anak ya. Bagaimana caranya nih anak supaya bisa mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, kayaknya guru belum bisa tuh, belum bisa. Bagaimana caranya nih anak yang sebelah sini, bukan hanya yang pintar saja, yang anak yang kurang pintar lah istilahnya, bisa mengungkapkan pendapatnya secara lebih luas. Jadi tidak hanya bentuk jawaban singkat, tapi dia lebih bisa mengungkapkan pendapatnya atau jawabannya secara lebih luas. Saya begitu ya. Kalau dari gurunya barangkali karena kurangnya gaptek itu ya, gagal teknologi. Tetapi insya Allah kalau misalkan alatnya ada, kita bersama-sama belajar menggunakan, karena insya Allah juga masing-masing punya handphone ya, bisa kan ada info yang bisa